Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan implementasi web penumpang Titanic, mata kuliah Big Data Analis. Dan di sini saya sendiri Samsul Rijal Aziz dengan NIM 1221254 dan rekan saya dengan saya Mutiara Afdelani dengan NIM 1221241 dan saya sendiri Andi Hadiansa 1220013. Nah, di sini ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang adalah RMS Titanic adalah kapal penumpang terbesar pada masanya dan dikenal sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Namun pada pelayaran perdananya pada tahun 1912, Titanic menabrak gunung es dan tenggelam di Samudra Atlantik Utara, menyebabkan salah satu bencana maritim paling terkenal dalam sejarah. Lebih dari 1.500 orang kehilangan nyawa dalam tragedi ini. Website ini menampilkan data penumpang Titanic. Tujuan website ini membuat pengguna memahami berbagai aspek data Titanic, seperti kelas sosial, usia, jenis kelamin, dan faktor keselamatan dengan cara yang terstruktur dan informatif. Fitur utama yaitu ada tabel dan grafik interaktif untuk mempermudah eksplorasi data. Selanjutnya ada narasi visual tentang kisah Titanic termasuk perbedaan fasilitas dan status nasional. Selanjutnya ada simulasi prediksi yang dapat membantu mengeksplorasi hasil atau wawasan dari data. Selanjutnya ada kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript dengan library tambahan untuk animasi dan visualisasi. Implementasi teknologi back-end untuk mendukung fitur pencarian, filter, dan prediksi data. Selanjutnya menggunakan satu ada Node.js dan npm dan menggunakan Node.js versi 14. Selanjutnya ada editor kode guna Visual Studio Code. Yang ketiga ada browser untuk Google Chrome. Menjalankan proyeknya itu ada beberapa, yaitu yang satu ada Node A digunakan untuk mengubah file CSS menjadi CSS. Autoprefixer menambahkan prefix CSS secara otomatis agar kompatibel dengan berbagai browser. Selanjutnya ada stylein editor untuk file SCSS atau CSS yang membantu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Selanjutnya ada Xlin linter untuk JavaScript yang memastikan kode sesuai dengan standar tertentu dan bebas dari kesalahan umum. Yang selanjutnya ada UGPy.js untuk mengompresi file JavaScript untuk memperkecil ukuran file dan meningkatkan kecepatan. Dan juga ada Magimin untuk mengoptimalkan ukuran file gambar tanpa mengurangi kualitas. Dan juga ada browser sync, alat untuk menyinkronkan. Di sini ada front-end. Front-endnya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan framework seperti React atau Vue.js untuk antarmuka interaktif, dan menggunakan MySQL untuk menyimpan data penumpang. Dan juga ada backend menggunakan Python atau Django atau Flash untuk memproses data dan menyediakan API. Dan untuk berikutnya, untuk implementasi website akan dilanjutkan oleh saya sendiri. JS dan npm. Proyek ini membutuhkan JS menggunakan versi 14. Untuk text editornya saya menggunakan VS Code, dan berikutnya saya menggunakan
browser untuk pengorekannya, browser Chrome. Dan untuk menjalankannya saya menggunakan Node.js, digunakan untuk mengubah file CSS untuk menjadi CSS. Autofixer untuk menambahkan prefix CSS untuk memberikan kompatibel dengan berbagai browser. Slint linter untuk JavaScript yang memastikan kode sesuai dengan standar yang tertentu. Dan berikutnya Ugify.js untuk memformatkan, dan Magemin untuk mengoptimalkan file tanpa mengurangi kualitas. Dan yang terakhir browser CMC untuk menyingkron. Dan untuk tampilannya seperti ini. Yang pertama itu ada foto atau fitur dari Titanic-nya. Di sini terdapat menu utama penumpang kapal Titanic yang mendeteksi seluruh jumlah penumpang kapal Titanic. Dan ketika kita mengklik untuk fungsi data penumpang ini, akan muncul seperti data-data penumpang yang ada pada kapal Titanic. Penumpang, nama penumpang, jenis kelamin, tarif penumpang, cabin, pelabuhan keberangkatan, perahu penyelamat, dan yang selamatnya. Dan di sini untuk penumpang untuk kelas penumpang, kita cukup mengklik untuk ikonnya. Nah, akan muncul seperti ini, muncul tampilan beberapa nama-nama, bukan nama-nama tapi tahap-tahap kelas-kelas penumpang, ada kelas 1, 2, dan 3. Untuk nama penumpang sama seperti tinggal klik ikonnya, dan terdapat beberapa nama-nama dari huruf A sampai Z yang bersusunan. Untuk jenis kelamin, dan untuk berikutnya juga fungsi-fungsinya semua hal yang sama. Untuk memprediksi dari fungsi ini, kita bisa memprediksi dan klik di bagian ini. Untuk contohnya kita menjalankan sebuah nama atas nama ini, dan kita menjalankannya, dan akan muncul nama seseorang bahwa orang itu akan selamat. Oke, mungkin cukup. Oke, dari akhir semua slide, untuk kesimpulannya, website ini dirancang untuk memberikan wawasan edukatif dan interaktif mengenai data penumpang Titanic dengan tujuan utama mempermudah pengguna memahami aspek-aspek seperti kelas sosial, usia, jenis kelamin, dan tingkat keselamatan. Dengan fitur seperti tabel dan grafik interaktif, narasi visual, serta simulasi prediksi, website ini menawarkan cara yang menarik dan informatif untuk mengeksplorasi data Titanic. Teknologi modern seperti HTML, CSS, dan JavaScript digunakan bersama dengan library tambahan untuk animasi dan visualisasi, menciptakan pengalaman pengguna yang imersif dan profesional. Selain itu, fokus pada pengajian data yang terstruktur menjadikan website ini sebagai alat edukasi yang relevan, sekaligus memenuhi persyaratan tugas akhir mata kuliah Big Data dengan pendekatan inovatif dan informatif. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga dengan pembelajaran Big Data ini di semester 7 bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan terima kasih untuk kepada dosen Pak Iki untuk pembelajarannya selama 1 semester ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.